Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Terus bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baiklah. Alhamdulillah kali ini kita ketemu lagi di materi manajemen pemasaran ya, dari mata kuliah manajemen pemasaran tentang siklus hidup produk ya, product life cycle. Oke, kita mulai aja. Oke, pasti siklus hidup produk itu nanti kita akan mempelajari bagaimana produk itu memiliki siklus hidup layaknya manusia, di mana dia akan lahir, tumbuh, berkembang, dewasa, dan akhirnya decline. Ya. Jadi nanti kita akan berusaha mempelajari ini sebagai dasar bagaimana agar supaya produk kita nantinya tidak sampai decline, berusaha akan menjadi tumbuh lagi. Ya, oke, mari kita pelajari tahapan hidup, siklus hidup produk atau jasa ya. Tapi kali ini kita akan fokus ke produk dulu untuk pemahaman dasar. Oke, apa sih siklus hidup produk itu? Siklus hidup produk merupakan perjalanan penjualan dari suatu produk dalam masa hidupnya. Siklus hidup produk ini merupakan konsep penting yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk ya, dalam kompetisinya di dunia persaingan dengan produk atau jasa yang sejenis yang ada di dunia bisnis. Oke. Suatu produk dikatakan memiliki siklus itu didasari oleh kenyataan bahwa produk itu memiliki umur yang terbatas. Jadi seringkali kita temukan produk baru yang muncul dan menggantikan produk-produk yang lama ya, yang mungkin kualitas teknologinya yang sudah tidak up to date lagi atau kurang baik, sehingga digantikan produk yang memiliki teknologi yang lebih canggih. Oke, penjualan yang kedua, saya ulangi, kenapa siklus hidup ini perlu kita pelajari. Yang kedua mungkin terkait dengan penjualan produk melalui berbagai tahap yang berbeda, masing-masing memberikan tantangan dan peluang ya, dan masalah yang berbeda bagi penjual. Di masing-masing tahapan nantinya juga kita harus mempertimbangkan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini pada khususnya bidang pemasaran ya. Masing-masing memiliki tantangan, peluang ya, dan masalah yang berbeda. Berikutnya yang ketiga adalah laba naik dan turun pada berbagai tahapan ya, siklus hidup produk tadi. Masa development dan introduction biasanya masih merugi, berkembang dan dewasa biasanya dia untung semakin besar, dan masa decline, pada tahap decline ini akan mengalami penurunan biasanya. Berikutnya yang keempat adalah produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian, sumber daya manusia yang berbeda dalam tingkat tahapan siklus produk. Oke, ada 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap penemuan ya, dan pengembangan. Ini tahap-tahap awal ya, tapi sebagian besar memang kita melihatnya di 4 tahap berikutnya ya. Oke, jadi 1 dan 2 ini kadang-kadang tahap yang
dijadikan satu kolom, satu tempat ya. Tahap penemuan dan pengembangan dan tahap perkenalan, introduction. Tahap yang ketiga kita naik tahap grow, pertumbuhan ya, di mana produk itu mulai banyak disukai ya, oleh pasar ya, dan pada tahap puncak yaitu tahap maturity ya, atau pendewasaan, dan pada masa decline dan berikutnya yang terakhir ya. Oke, mungkin dengan gambar ini akan lebih jelas nantinya. Oke, ini ada tahap pengembangan produk ya, biasanya rugi ya, penjualannya masih kecil, labanya masih kecil bahkan negatif tadi ya, lebih masih banyak biaya yang harus dikeluarkan. Tahapan berikutnya yaitu tahapan introduction ya, penjualan mulai meningkat, yang tadinya masih mungkin belum ada, ini mulai introduction. Tahap berikutnya grow ya, penjualan semakin meningkat, laba lumayan mengikuti ya, ada peningkatan laba, dan masa mature atau dewasa merupakan tahap puncak di mana produk tersebut memiliki tingkat penjualan yang paling tinggi dan labanya mengikuti juga semakin tinggi pula. Dan yang terakhir, tahap yang kelima yaitu tahap decline, penurunan, di mana penjualan mulai menurun, laba pun mengikuti demikian karena produk tersebut sudah tidak diminati oleh pasar ya, karena mungkin ada produk pesaing atau produk yang baru yang ditawari yang sudah menggantikan kedudukan produk yang sudah ada atau sebelumnya ini ya, yang menurun. Oke, ini siklus produk, ini dibedakan menjadi 4 yang saya sampaikan di awal tadi. Question mark start cash flow doc ini nanti terkait dengan strategi bisnis ya. Oke, ini mungkin sementara jangan dihiraukan dulu. Oke, ada tahap yang pertama development and intro ya. Jadi satu tadi pengembangan dan introduction. Penjualannya masih sedikit. Kalau grow tumbuh start. Nah ini di cash flow, ini di strategi ya, maaf. Maturity and saturation, nah ini mature ya, di masa puncak, matang, decline, penurunan. Oke, kita lihat karakteristiknya. Ini untuk mengetahui karakteristik produk itu ada di tahap perkenalan, pertumbuhan, atau kedewasaan, bahkan ke penurunan. Ya. Biasanya dari penjualan. Kita lihat penjualan, posisinya penjualannya rendah, di perkenalan, meningkat di pertumbuhan, pada puncak penjualan, ada di tahap kedewasaan, dan penurunan penjualan akan menurun. Oke. Terkait biaya tinggi per pelanggannya karena masih baru, untuk menjangkau pelanggan baru membutuhkan biaya promosi yang cukup besar. Seiring waktu biaya tersebut semakin menurun menjadi rata-rata per pelanggannya semakin rendah. Pada tahap kedewasaan pun demikian, biaya rendah per pelanggan karena sudah banyak yang mengenal terkait produk atau jasa yang baru tersebut. Penurunan pun demikian, biayanya rendah per pelanggan untuk biaya promosi ya, lebih spesifiknya. Oke, berikutnya laba. Ya, di masa perkenalan labanya masih negatif ya, karena masih baru. Yang penting dipahami, diketahui keberadaannya ya oleh calon konsumen atau target market. Masa pertumbuhan laba mulai meningkat, pada tahap kedewasaan labanya sangat tinggi dan penurunan akan mengalami juga pula demikian, labanya mengalami penurunan. Pelanggan biasanya inovasi, innovator ya, orang yang suka
mengambil resiko, inovasi. Biasanya orang yang beli pertama kali itu orang yang pemberani. Maksudnya pemberani dalam hal ini dia biasa mengambil resiko ya dibandingkan orang kebanyakan. Terus pemakai awal di masa pertumbuhan, tahap pertumbuhan biasanya pemakai awal ya, early majority ya, dan masa tahap kedewasaan mayoritas menengah istilahnya, nama pelanggannya, dan ada kelompok konsumen dia menggunakan pada masa-masa terakhir ya, pemakai terlambat istilah dari pelanggan tersebut. Ini kenapa masing-masing pelanggan memiliki arti nama-nama yang berbeda? Karena kenapa orang yang cenderung mengkonsumsi produk baru atau jasa baru itu orang yang berani ngambil resiko ya. Bisa jadi produk itu produk yang tidak sempurna atau bisa jadi produk gagal setelah konsumsi mengalami permasalahan ya. Konsumsi jika makanan ini ekstrimnya bisa keracunan ya. Beranilah yang atau innovator yang akan membeli, pelanggan innovator namanya. Dan sebagian besar early adopter dan majority menengah ya. Dan ada late majority ya. Ini yang terakhir terlambat. Dia menghindari risiko setelah orang banyak menggunakan, bahkan dia bisa dikatakan terlambat ya, terlambat informasi memungkinkan masuk di pemakai terlambat. Mereka sudah turun baru mereka menggunakan. Oke, kalau kita lihat dari pesaing, perkenalan pastinya hampir tidak ada mungkin pada saat itu, ada pun sedikit ya. Seiring waktu juga bertambah masa pertumbuhan, masa mature atau kedewasaan, jumlah mulai menurun, ya, jumlah pesaing. Ya. Dan masa penurunan ini juga akan mengalami jumlah pesaing juga menurun ya. Oke, berikutnya tujuan pemasaran di masing-masing tahapan masa pertumbuhan, perkenalan ya, masa perkenalan. Tujuan dari pemasaran yaitu menciptakan kesadaran dan keinginan mencoba produk, awareness dulu, agar supaya orang tahu dulu nih. Tahapan berikutnya setelah tahu mereka mencoba produk. Itu tujuan dari pemasaran, tugas pemasaran untuk melakukan menciptakan kesadaran atau awareness, diketahui produk itu oleh banyak orang ya, atau target marketnya. Berikutnya yang kedua, pertumbuhan. Di masa pertumbuhan ini pihak atau tujuan pemasaran yaitu memaksimalkan pangsa pasar. Ya. Ini sudah mulai banyak nih, ya. Sudah banyak dikenal oleh calon konsumennya, banyak melakukan pembelian. Ini kita maksimalkan pangsa pasar yang ada. Ya. Pangsa mature ya, ini memaksimalkan laba dan mempertahankan pangsa pasar. Pangsa pasar yang ada, ini kan sudah akan masuk ke penurunan ya, sehingga dia berusaha mempertahankan pangsa pasar yang ada sekarang dan memaksimalkan laba. Jika produk tersebut masuk pada penurunan, tujuan pemasaran adalah mengurangi pengeluaran. Ya, untuk menghemat, tidak perlu promosi, biaya promosi disimpan, ya karena tidak memungkinkan ini dikembangkan lagi ya. Jika memang perusahaan menetapkan ini produk masanya sudah masa turun dan tidak bisa dilakukan inovasi, modifikasi dan sebagainya untuk membuat produk itu menjadi baru lagi, produk inovatif. Oke, nah ini beberapa pola khusus dari PLC. Ini lebih ke fashion, jenis produk pakaian ya sebenarnya, gaya style. Ya ini macam-macam ya.
ini seperti ini. Pada masa decline ya di gaya atau style ini, dia berusaha memperbarui ya, memperbarui wait minute. Oke, memperbarui produknya tersebut sehingga dia tidak sampai lagi di masa penurunan, dia take off lagi ya. Ini agak lama. Kalau di Vision ya ini normal ya, dia akan sebenarnya akan menurun ya. Cuman keberhasilan untuk take off lagi atau memperkenalkan produk baru lagi sehingga dia tidak jadi turun. Vision lebih cenderung seperti ini, akan berubah semampang di masa-masa periode tertentu ada perubahan ya. Kalau FAT ini suatu produk yang biasanya muncul di publik cepat, sangat cepat dan disukai oleh banyak orang dan turun sangat cepat sekali juga ditinggalkan oleh orang. Nah, ini memungkinkan sekali masing-masing pola ini ya yang bisa terjadi. Bahkan ada produk atau jasa yang tidak sampai grow ya, introduction nggak sampai grow hilang sudah ada ya. Dan sebaliknya setelah grow mungkin kalah bersaing dan jadi bisa langsung hilang produk itu. Oke. Karakteristik lain dari PLC, tidak semua produk melalui semua tahapan tadi yang sudah saya jelaskan. Bisa jadi intro hilang gitu ya, intro grow, bisa jadi langsung decline, memungkinkan. Tidak semua. Ada yang grow apa ya, intro langsung cuman ya normalnya memang langsung ya. Apa ada melalui tahapan-tahapan itu. Cuman tidak semua melalui semua, maksudnya tiba-tiba hilang, decline ya, tidak diminati lagi. Seperti pola-pola yang tadi yang saya jelaskan di 3 pola kemungkinan besar terjadi seperti itu. Panjang satu tahap PLC untuk setiap produk sangat bervariasi ya, sehingga ada yang panjang sekali, ini agak susah ya kita menetapkan. Cuman ya modelnya seperti itu ya. Tumbuhnya kencang, kalau Fed tadi tumbuh sampai major tiba-tiba decline langsung ya. PLC dapat diperpanjang dengan inovasi dan repositioning tadi. Kalau yang kita lihat gaya style tadi itu turun, ini turun. Melakukan inovasi produk, akhirnya dia naik lagi, lagi. Ya emang nanti arahnya akan turun ya. Cuman kita berusaha produk itu apakah masih memungkinkan diperbaiki dan sesuai dengan harapan atau keinginan konsumen saat ini yang ada. Ya, kalau mungkin teknologinya belum canggih ya diperbarui. Ya. Bisa jadi produk itu stay. Ya, kalau tidak bisa dilakukan inovasi, mereka akan decline. Produk itu akan decline. Oke, yang terakhir nih, proses terjadinya PLC ini didasari oleh perilaku konsumen yang disebut consumer adoption proses yang terdiri dari 5 tahap ya, menurut proses AYTA ya. Jadi ini terkait dengan proses terjadinya perilaku konsumen atau adoption proses ya. Tadi awareness ini kesadaran akan keberadaan suatu produk atau jasa. Konsumen melihatnya apakah ada produk baru nih. Nah, ini kesadaran terkait dengan produk itu ya. Akhirnya setelah mereka sadar, banyak orang sadar akan keberadaan produk, bagaimana upaya berikutnya, tahapan atau journey perjalanan adoption proses ini. Yang kedua yaitu interest, ya, tertarik. Bagaimana konsumen atau calon konsumen itu tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, ya, tertarik suka gitu ya, suka di awal ya. Setelah suka mereka akan lebih tinggi lagi tingkatannya, yaitu evaluation.
mereka akan mengevaluasi produk itu. Ya, ini belum mengkonsumsi. Mengevaluasi dalam hal ini dia akan mengumpulkan banyak informasi terkait dengan produk baru tersebut, ya, dibandingkan dengan produk yang lain mungkin, ya, dan akhirnya tahapan yang keempat dia berusaha melakukan trial, ya, dia mencoba produk itu akhirnya, ya, sehingga kalau beli marketing untuk produk baru memang agar supaya segera langsung tahapannya bisa di trial gitu, di mall atau di mana ada test drive, itu sebenarnya upaya untuk tahapan trial. Mereka merasakan, mencoba sehingga bisa menentukan bahwa produk atau jasa tersebut memang baik, ya, dan menjadi alternatif pilihan yang terbaik bagi konsumen atau calon konsumen. Dengan trial mereka akan bisa segera merasakan. Ya, kalau di SPK di mall-mall ada tester-tester, itu kita bisa sebut salah satu strategi untuk mempercepat tahapan ini, tahapan proses adoption, ya, tahapan journey perjalanan konsumen. Sebelum menjadi konsumen, dia akan melewati awareness, interest, evaluation, dan akhir trial. Jika trialnya berhasil, kemungkinan besar mereka akan melakukan pembelian, adoption, ya. Maksudnya dia akan melakukan pembelian secara terus-menerus harapannya ke depannya, ya. Nah, ini ada evaluasi trial, adoption. Oke, saya kira itu ini AYATA. Sebenarnya ada AIDA, awareness, interest, desire, and action, ya. Action melakukan pembelian. Nah, ini interest, desire, and adoption. Oke, beda sedikit, ya, tapi tidak begitu banyak. Intinya masing-masing pemahaman journey, customer journey, perjalanan konsumen ini melalui beberapa tahap yang sedikit banyak tidak berbeda, ya, dengan AIDA, hierarchy of effect, gitu, ya. Oke, saya kira itu. Saya kira cukup materi kali ini tentang product life cycle. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.